itu transmisi susah dimasukkan. Aduh. Jadi ada efek sampingnya. Berasap, Mas. Dari mesin, bukan dari knalpot ya? Iya. Nah, slip itu yang mengakibatkan ini terbakar. RPM yang rendah itu dia biasanya mati. Kalau enggak dia jalan pelan. Rata-rata kalau udah mengkilat seperti ini, Pak, ini pijakan kopling menjadi keras. Nah, ini kan dia kalau misalnya terlalu panas pun juga dia akan melting, Pak. Cuman kita jangan membayangkan meltingnya seperti es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore dari bengkel kesayangan kita Yogyakarta, AHA Motor. Kali ini kita masih terus berbagi ilmu bersama Mas Hardi dan kawan-kawan di bengkel AHA Motor. Sobat Apedia yang sedang ada kendala di kendaraannya, silakan bergabung di bengkel AHA Motor di sekitar Jombor ya, atau cek Google Map, tulis kata kuncinya Bengkel AHA Motor Jogja. Insya Allah langsung bisa diarahkan menuju lokasi bengkel AHA Motor. Ada Mas Hardi dan kawan-kawan di sana. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bahas di siang hari ini bersama Mas Hardi? Ini sangat sering terjadi. Apa itu? Nah, kita langsung aja bersama Mas Hardi kita tanya ya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Hei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, ini leyeh-leyeh kita Mas. Iya, ini Pak, saya lagi belajar kopling. Sini Pak. Baik Mas Hardi. Iya, ini kan ada beberapa kasus di mobil-mobil manual ya. Sebenarnya kadang dia muncul, kadang enggak. Nah, itu ada bau sangit kopling. Oh, bau sangit kopling. Iya, kampas masuk, terbakar. Kampas terbakar ya, masuk di dalam kabin ya. Padahal mobil kan ditutup ya. Tutup ya. Nah, ini gimana Mas Hardi itu? Apa penyebabnya? Jadi masuknya asap ke dalam kabin atau sangit ke dalam kabin itu dari di mobil itu ada ventilator, Pak. Jadi ada ventilator. Tujuannya apa? Ketika mobil dihidupkan di dalam, itu dia tidak, atau karbon dioksida itu tidak terperangkap di dalam, sehingga dia bisa keluar. Makanya harus ada ventilatornya. Di mobil itu rata-rata ada dua, di sisi depan sama sisi belakang. Nah, efek samping dari sisi depan itu apa? Meskipun dia AC sudah pakai sirkulasi dalam, tetap dia udara dari luar itu ada potensi masuk, meskipun tidak sebanyak kalau menggunakan sirkulasi luar. Gitu, nah, pertanyaannya adalah yang bikin itu sangit itu apa sebenarnya? Yang bikin sangit itu adalah terjadinya slip pada kopling. Jadi kita bicara kopling itu ada beberapa ini Pak, partial part. Di antaranya ada plendes atau matahari. Nah, ini dia fungsinya menjepit kopling, Pak. Jadi plendes ini dia ngikutin putarannya flywheel. Nah, posisinya gini dulu. Nah, ini dia nih. Nah, flywheel ini dia kan posisinya kan berada di ini Pak, berada di crankshaft ya. Dia terikat oleh crankshaft di sini. Ini pasti muter terus. Selama mesin muter ini pun juga akan muter. Nah, jadi mesin muter, flywheel muter, maka matahari ini pasti muter. Jadi seberapapun RPM-nya mesin, matahari ini akan mengikuti. Nah, yang masuk ke dalam transmisi ini input shaft-nya. Nah, input shaft ini masuk ke dalam input shaft transmisi. Sementara yang menjadikan input shaft ini gerak ini adalah dari kampasnya ini. Kampas ini bisa rilis, bisa ikut berputar, atau bisa berhenti ataupun ikut berputar, tergantung pijakan dari kopling. Pijakan kopling ini menginjak ini Pak, pegasinya ini. Mungkin nanti itu ya? Mungkin nanti kita coba simulasikan. Nah, nanti dia di sini akan terangkat celah ini Pak. Jadi ada celahnya. Ya, sebentar. Nah, ini kalau kita lihat di sini, itu nanti di area sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Pak. Ini kan ada celah. Ya, betul. Celah ini ketika ini tengah ini ditekan, maka di sini dia akan terangkat. Nah, dia akan terangkat. Ada jaraknya ya? Ada jaraknya. Jaraknya itu yang akan merilis atau melepas ini apa namanya, kampas kopling. Nah, posisinya gini. Nah, bisa gini. Tergantung ya, ini tergantung. Kan ini kan ada congornya. Nah, ini ada yang beberapa madep ke sana, ada yang berbalik. Tergantung. Nah, kondisinya ketika dia ini dengan plendes ini, plendes atau matahari dengan flywheel ini kan dia kan selalu berputar bersamaan, Pak. Yang merilis ini adalah ini. Ketika ini dia terilis, maka dia akan mengakibatkan free. Nah, free-nya itu jadi kita mindah gigi itu menjadi mudah. Nah, ada kondisi yang dia free tidak,
gigit juga tidak, namanya slip. Nah, slip itu yang mengakibatkan ini terbakar kampasnya ini. Jadi dia kondisinya itu dia tidak sepenuhnya melepas dan tidak sepenuhnya tergigit. Artinya kalau dia tidak sepenuhnya tergigit dan juga tidak sepenuhnya terlepas, itu dia terjadi gesekan yang sangat besar. Nah itu kan nanti kan kalau kita bicara RPM ya, mungkin ketika itu terjadi RPM-nya lebih dari 1500 pastinya. Karena kan kalau dia RPM rendah itu dia biasanya mati, kalau enggak dia jalan pelan. Tapi kalau dia jalan yang paling sering terjadi slip itu adalah jalan nanjak. Jalan nanjak itu secara psikologi ya, berkendara itu pengennya mobilnya cepat sampai. Di sisi yang lain kalau misalnya dia gremet atau jalannya pelan-pelan, nah itu kan harus ngimbangin kopling. Iya, betul. Supaya pertama kopling harus diinjak supaya mobil mesin tidak mati. Kalau misalnya tidak diinjak, maka dengan kecepatan rendah atau otomatis RPM rendah, maka mesin menjadi mati. Kayak gitu. Akhirnya ya harus diimbangi dengan menginjak. Efek dari nginjak ini kalau yang pembawa dia kurang pro atau mungkin ya sudah pro tapi dia panik ya, itu mengakibatkan slip yang tinggi. Jadi RPM-nya kadung diinjak tinggi tapi mobil tidak kunjung jalan. Kenapa? Karena koplingnya ternyata masih diinjak kayak gitu. Nah itu bisa mengakibatkan terbakarnya kampas seperti itu. Nah ciri-ciri kampas terbakar itu ada tercium bau sangit, terus yang kedua kopling itu jadi mudah nyeplos, Pak. Oh, mudah nyeplos. Karena kondisi dia panas, beberapa mobil itu kan dilengkapi dengan bearing release, Pak. Nah, bearing release itu kan yang menekan sini. Bearing release itu ada beberapa yang komplit sama masternya. Jadi kalau kayak Livina, Evalia ini sebentar tak carikan bearing release-nya. Nah, CEC atau bearing release-nya itu kan dia tersusun, Pak, dengan satu konstruksi dengan ini. Nah, kalau misalnya dia sering dipijak, maka silnya sini menjadi panas. Kalau silnya sini menjadi, di dalam sini ada silnya. Kalau silnya dia panas, maka dia yang terjadi melemah. Kalau melemah jadi nyeplos. Biasanya kalau nyeplos itu mobil malah nggak bisa dipindah gigi, nggak bisa dipindah gigi, kayak gitu. Nah, cara ngatasinya gimana kalau kita terjadi bau sangit gitu? Lebih baik kalau saya pribadi ketika kita dapat jalan nanjak jangan dipaksa. Stabilkan dulu emosi, emosi berkendara. Kemudian kalau misalnya bisa dipinggirkan, tepikan dulu sambil nyantai. Nah, mesin juga nggak terlalu panas. Ada beberapa kasus yang saya perhatikan itu Mas ini, dia di jalan lurus. Kadang kita kan disalip seseorang tuh, gitu kan. Kok dia bau sangit? Padahal kan jalannya lurus. Ya benar. Nah gimana Mas? Itu nah itu kan kalau itu biasanya udah tanda-tanda kampas tipis, Pak. Oh itu ciri-ciri kampas tipis. Jadi ketika dia dibecek dengan RPM tinggi, dia bukannya menggigit dengan sempurna, tapi terjadi slip di sana. Akhirnya bau kampas. Jadi mobil pun mungkin kalau dia pun jalannya kenceng, itu bisa jadi antara input sama outputnya nggak selaras. Jadi mungkin ada slipnya sedikit di sana. Nah itu makanya dia tercium bau sangit. Tapi biasanya kalau mobil kencang tuh kampasnya masih aman. Nah terus kenapa dia bau berarti? Berarti kasus lain. Mungkin salah mencium dia. Tapi enggak, misalnya dia bau sangit pun pasti dia ada indikasi kampasnya tipis. Karena gini, ketika dia kampasnya ini tebal, Pak. Ini kan di sini ada celah ya. Ini sebentar. Nah ini kan ada celah nih. Oke sebentar, saya ambil center ya. Center, Pak. Nah, ini adalah antara plendes sama matahari. Di sini ada celah pasti, Pak. Betul. Ini ada celah, toh. Ini ada celah pasti. Jadi dia nggak mungkin bisa lebih menggigit daripada celah ini. Dan ini adalah celah yang didapat dari untuk kampas. Sekarang masukin kampasnya. Nah, ini kita masukkan kampasnya. Ini kan posisi seperti ini. Kalau plendesnya kita pasang, berat, Pak. Nah, kondisinya seperti ini kalau kita pasang, ini kan kondisinya udah misalnya ini terbaut ya, Pak ya. Ini kondisi seperti ini adalah kalau kampasnya tebal. Kalau misalnya dia kampasnya tipis, maka yang terjadi adalah gesekan. Jadi dia menggesek seperti ini tanpa bisa digigit. Kenapa? Karena ketebalannya ini udah tipis. Biasanya paku keling ini adalah tanda maksimalnya ketipisan kampas. Ini ada paku keling. Masih dalam ya? Ini masih dalam. Ini masih ada sekitar 1 mili. 1 mili. Jadi kalau dia rata-rata kampas tipis ini udah nggak ada lagi garis.
yang ini garis ini. Kemudian keling ini udah tampak. Nah, kalau itu udah tampak, meskipun dia digeber kenceng, itu dia ini kampas ini akan mengalami slip. Karena apa? Karena udah nggak mampu digigit oleh ini, Pak. Nah, udah nggak mampu digigit oleh plendesnya. Seperti itu. Nah, kalau udah tipis itu, diantara tanda-tandanya tadi sering tercium bau sangit, terutama jalan nanjak, meskipun kampas kopling tidak diinjak. Kan kadang-kadang kalau slip itu kan terjadi kalau kopling diinjak ya. Oh iya, betul. Ini kalau kopling meskipun dia udah nggak diinjak, digas semakin slip. Jadi RPM-nya tinggi, mobil tidak kunjung jalan. Nah, itu biasanya akan timbul bau sangit, kemudian akan timbul asap tebal. Itu dikarenakan dia slip kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, ciri-ciri yang lainnya ketika kita bawa mobil itu awal angkatan itu kan kita kan sering memperagakan, Pak. Ketika mobil itu kampasnya masih tebel, itu dia diangkat sedikit sudah rasa ngegigit, diangkat lagi kondisi direm mati. Iya, betul. Nah, kalau yang ini kita pernah mempraktekkan dulu yang Nissan X-Trail. Ketika dia diangkat mobilnya tidak mati dan juga jalannya pelan. Iya, pelan ya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu dia udah tanda-tanda kampasnya sudah habis. Itu sekalipun kita gas, itu RPM-nya naik, teman mobilnya jalan pelan-pelan toh. Kayak gitu. Mas, saya pernah pengalaman di Nagrek ya, pas lagi mudik. Macet. Nah, terus saya ada bawa mobil apa itu ya? Mobil Pantren. Oh ya, Pantren. Nah, kan manual Mazda. Kan ya? Mazda. Yang kap mesinnya kebalik. Iya, bener. Nah, jadi karena saking macetnya nih, ada saudara yang bawa. Berasap, Mas. Asap putih. Gitu kan? Dari mesin, bukan dari knalpot ya? Iya, dari depan ya kan. Nah, kita pinggirin, kita pikir apakah overheat gitu kan? Mesin nggak overheat. Nah, wah, baunya bau sangit gitu kan. Oh, ini kelihatannya ini nih apa namanya? Kopling gitu kan. Nah, saya mikir itu sudah nggak bisa jalan lagi. Tapi ternyata setelah didinginkan, dia jalan lagi ya? Betul. Jadi makanya tadi kenapa kita di jalan nanjak itu beberapa ada kasus kan ketika dia panas berlebih, Pak. Itu selain emosi yang tidak stabil, itu mesin itu kondisi kalau dia didinginkan sedikit dia masih mau ngegigit kayak gitu. Itu karena meltingnya bahan kampas. Nah, ini kan dia kalau misalnya terlalu panas pun juga dia akan melting, Pak. Kayak gitu. Cuman kita jangan membayangkan meltingnya seperti es krim. Masa Mas Adi bilang kayak gitu melting, mana mungkin gitu kan? Ya. Cuma dia memanas dan menyebabkan tidak menggigit ya? Tidak lentur dia, Pak. Jadi dia nggak mampu keras dan menggigit. Jadi kalau kampas itu terlalu panas juga bahaya. Bahaya. Sama seperti jangan kan kampas kopling, kampas rem pun juga seperti itu, Pak. Oh iya, betul. Kampas rem juga seperti itu. Makanya truk-truk besar itu kan dia kan secara mekanikalnya pergerakan itu kan pakai angin ya, Pak. Angin. Iya. Meskipun anginnya dia masih banyak, kalau kampasnya kepanasan blong, Pak. Betul ya? Iya, nggak gigit ya. Makanya truk itu ketika dia udah turunan bawa beban berat terutamanya, itu istirahat dulu. Supaya apa? Kampas ini dia tidak melting istilahnya lunak. Tidak melunak kayak gitu. Jadi kalau dia keras itu masih mau gigit, cuman kalau terlalu panas dia melting itu tadi. Nah, ada efek ya, Mas? Apabila kita pernah kejadian seperti itu, efek kepada kendaraan? Tentunya gagal nanjak. Pasti akan mengalami gagal nanjak. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia masih terus dipakai ya tentunya ini, Pak, slip tinggi. Jadi kalau misalnya dia dingin dia masih mau beroperasional, ketika dia panas dia udah nggak mau, berarti kondisi kampas sudah nggak optimal. Jadi sebaiknya dilakukan penggantian minimal kampasnya toh. Minimal kampas saja. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus ya ganti ketiga-tiganya. Ya ini satu bearing release, yang kedua kampas, yang ketiga ini. Di antara kalau secara bentuk fisik itu kalau perlu atau minta diganti, kalau untuk dari sektor kampas itu dia kelingan ini sudah tampak. Kalau ini sih masih tebel karena masih ada garisnya. Kemudian sebenarnya ini masih bisa diukur sesuai dengan ini, Pak, manual service. Biasanya di manual service itu ada ketebalan kampas berapa. Kemudian di sini kalau untuk Plendes sendiri rata-rata kalau udah mengkilat seperti ini, Pak, ini pijakan kopling menjadi keras. Kenapa keras? Karena pegasnya ini menjadi keras. Ini kan nggak lentur lagi gitu ya? Udah nggak lentur lagi, kayak gitu. Nanti efeknya kalau dia keras itu selain ditekan itu susah, kondisinya ini ngangkatnya juga susah. Kemudian di sini akan banyak menimbulkan seperti ini, Pak. Bekas gosong. Kalau ini kan Mas? Flywheel. Bekas apa? Gosong ini, Pak. Bekas gesekan. Efeknya nanti kalau ini bekas gosongnya itu terlalu banyak, ini kan ada
permukaan yang berbeda, Pak. Iya, betul. Permukaan yang berbeda semakin jauh, ya betul, semakin dalam, maka nanti untuk mendapatkan cengkraman yang kuat atau gigitan yang kuat itu akan sulit. Jadi mobil sulit akselerasi, gampang selip kalau terlalu dalam kausannya. Berarti apa istilahnya Mas ini? Flywheel. Flywheel ini bisa rusak dan harus diganti. Bisa rusak, harus diganti, betul. Jadi ada dua cara untuk ketika dia sudah terjadi cekungan, Pak. Kalau ini kan dia masih rata ya, harusnya kan dia kan bentuknya kayak gini, Pak. Iya, iya. Nah ini kan di sini kan ada perbedaan nih. Iya. Tapi ini kalau kita tarik seperti ini masih rata. Ada beberapa yang dia sudah agak dalam. Itu ada dua cara. Yang pertama dibubut tipis. Jadi ditipiskan supaya permukaannya rata. Yang kedua diganti. Efek samping kalau dibubutnya terlalu tipis, maka jarak antara rilisnya ini, Pak. Ini dia akan menjauh. Menjauh ya? Akan menjauh. Ini posisi ini kan dia nempel di transmisi. Betul. Sementara Plendes ini kan dia kan nempel di flywheelnya. Jadi nanti dia akan menjauh. Efek dari menjauhnya ini ketika dia ditekan injak full, itu transmisi susah dimasukkan. Aduh. Jadi ada efek sampingnya. Berarti nggak bisa dong dibubut? Bisa, tapi kan harus diganjel. Oh, diganjel. Jadi di belakangnya bearing ini harus diganjel sesuai dengan yang dibubut. Jadi supaya rilisnya ini dia maju, betul. Maju. Kalau yang di atas kan selang nanti akan ngikutin. Tapi belakangnya sini kita harus ganjel supaya nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti ini nekannya nggak maksimal, akhirnya kopling masih tetap bergerak, Pak. Akan terus ngikutin pergerakan flywheel sama Plandesnya. Bisa bermasalah. Masukin transmisi agak susah, agak alot. Efeknya nanti internal gear kayak dulu pernah kita dapetin yang gigi sinkronesnya hancur itu, Pak. Iya, benar. Itu dikarenakan kalau itu kan dulu dipaksa karena nyeplos. Akhirnya karena nyeplos dipaksa, asal masuk akhirnya malah rusak. Mas Ardi, ngomong-ngomong kalau flywheel ini kejadian sudah harus diganjel nih karena sudah terlalu dalam. Itu kejadiannya mobil-mobil lama atau gimana, Mas? Ya, mobil lama yang spare partnya jarang. Jadi mau nggak mau harus diakalin. Cara ngakalinya adalah dengan menipiskan ini, Pak. Tapi perlu diketahui bahwasanya beberapa flywheel itu ada yang diambil untuk menjadi ini Pak ya, pembacaan sensor CKP. Oh iya, kemarin tuh. Kayak dulu pernah kita buatin ya. Signal plate, betul. Itu kadang kalau proses pengikisannya itu bisa menjadi magnet, Pak. Aduh, jadi itu harus di finishing, dibakar. Kayak gitu. Itu dibakar supaya kemagnetannya hilang. Kayak kemarin kita Dasun itu sembuh, alhamdulillah. Baik, Sobat Tapedia, konten kali ini sangat menarik karena kita banyak melihat pengguna mobil manual itu lebih banyak dari mobil matic ya, Mas ya? Betul, karena memang kalau sebenarnya secara pemakaian mobil bicara keiritan ya dengan cc yang sama, tentu manual lebih irit. Tergantung ini juga sih supirnya ya. Kalau saya lebih cenderung sebelum RPM 2500 itu udah kita pindah ganti gigi itu lupa supaya dapat RPM rendah, kemudian dapat efisiensi pemakaian bahan bakar. Kayak gitu. Nah, tapi ada efek lainnya kalau dia misalnya sering kena macet, itu menimbulkan capek di kaki. Kena tanjakan kalau misalnya dia kurang menguasai medan, kemudian panik karena di belakang ngelakson. Nah, itu dia mengakibatkan slip yang tinggi. Akhirnya kalau bicara masalah perawatan, itu bisa jadi lebih mahal dibandingkan matic. Kalau bicara perawatan ya, kalau misalnya dia sering pakai misalnya 70.000 km sekali ganti kampas. Kopling set anggap aja 3.500.000. Gitu kan, itu kalau misalnya dalam waktu 200.000 km itu udah ganti, itu udah habis 9 jutaan, Pak. Kalau matic misalnya ganti kampas ya rata-rata di 8 sampai 9 jutaan, mirip. mirip ya. Tapi kan secara pemakaian harian lebih nyaman maticnya ya kan. Kayak gitu. Baik, tapi terima kasih Mas Ardi. Real man use 3 pedal. Masih laku, Pak. Nggak tahu, Pak. Stikernya, Mas. Masih. Itu sedikit video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.